Sampun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara yang kami hormati, segera saja kita mulai kajian tafsir Al-Quran, khususnya surat Yasin malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah telah berfirman dalam surat Al-Qamar sampai 4 kali dengan katanya walaqad yassarnal Qur'ana, sungguh-sungguh kami mudahkan Quran itu lidzikri, untuk diingat atau untuk zikir. Boleh kita zikir dengan membaca Al-Quran. Fahal muddakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran, maksudnya mau belajar terhadap Al-Quran untuk selalu diingat dan ingat alias dihafalkan. Maka sebagian umat Islam ada yang hafal surat Yasin. Maka marilah kita posisikan, kita tempatkan surat Yasin itu pada posisi yang sebenarnya, bahwa Quran secara keseluruhan adalah sebagai petunjuk, hudan linnas, tapi juga ada yang berupa informasi, bayanun linnas, wa mau'izatun, dan juga sebagai nasihat. Nah, orang dinasihat itu ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Maka orang yang mau belajar Al-Quran, mendengarkan maupun memperhatikan kandungan Al-Quran, itu berarti dia sedang menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nasihat dalam sama nama mau'idah. Jadi wa mau'idatul lil muttaqin, yang mau mengambil Quran sebagai petunjuk, yaitu dikatakan lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Kalau tidak takwa, tidak ambil pusing, biarlah. Itu kan tulisan Arab saja. Bahkan itu kan diturunkan oleh Nabi Muhammad. Kita kan orang Indonesia, kadang-kadang berusaha untuk mengelak menerima petunjuk Al-Quran ini. Tapi apalagi sekarang ini justru malah berkembang ungkapan bahwa pergi ke Vatikan itu 50 kali ganjarannya timbang pergi ke Mekah. Coba bayangkan kondisi seperti luar biasa. Di sana Menteri Agamanya seperti itu. Nah, diteruskan ya karena yang angkat Menteri Agama seperti itu. Akhirnya Islam tinggu jak-jakan, tinggu gurauan, tinggu nyanyian. Nanti orang gila itu disuruh pidato, disebarkan ke seluruh Indonesia, namanya Mama Gufron. Itu orang gila. Jadi
sampai mengatakan bisa mengejar malaikat. Semua umat beragama masuk surga punya porsi masing-masing. Ini juga ucapan orang yang tidak memakai otak atau akal, tapi dalam upaya menghancurkan otak pikiran orang Islam, maka disebarkanlah pola pikir atau ucapan orang-orang gila seperti itu. Marilah kita sebagai orang yang waras berusaha untuk memahami apa kandungan isi petunjuk, informasi maupun nasihat Allah kepada kita dalam surat Yasin. Karena rata-rata orang Islam Jawa, khususnya Jogja, rata-rata suka membaca Yasin. Wong sayange baca Yasin nunggu wong mati. Lah itulah yang kita sayangkan. Jadi maca Yasin wae dan nunggu akan mati. Nah, orang Jawa mengatakan ngaluk. Ngaluk itu apa? Leman ngaluk. Ngaluk itu semacam harapan supaya cepat-cepat mati tak baca Yasin. Nah, itu namanya ngaluk. Padahal Yasin bukan untuk orang mati, tapi untuk orang yang hidup. Juga diinformasikan dan dijelaskan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya. Salah satunya kita sampai pada ayat yang ke 50 berapa? Sekarang 50 Pak. 51. Sekarang 51. Oke. Maka sebelumnya kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yanzilun. Wa nufikha fis-suri wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yanzilun. Wa nufikha, dan ditiup. Nufikha selalu mabni majhul, naibul fa'ilnya jar majrur, dan ditiuplah fis-suri sangkakala. Siapa yang meniup sangkakala? Nabi apa? Malaikat Israfil. Ingat-ingat ditiup. Ini ada peniupan yang kedua. Peniupan pertama yaitu semua makhluk yang hidup mati semua. Nah, ini dibangkitkan dari kubur. Faidahu, maka tiba-tiba kemudian mereka semua umat manusia minat asdari dari kuburan, yang silun do metu ila rabbihim, yang silun mereka keluar untuk menghadap Allah, untuk mempertanggungjawabkan amalnya, untuk menerima hasil karyanya selama hidup di dunia.
dijelaskan oleh Allah, besok itu prosesnya seperti itu. Jadi ketika peniupan pertama itu semua makhluk mati semua. Setelah kedua, ini dewan yang kedua, semua makhluk yang ada di kubur itu bangun semua dalam kondisi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penjelasan ini nanti kita akan merasa lega. Ternyata qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Pada kata sin kaf ta itu maksudnya berhenti sebentar tapi tidak bernafas ya. Tapi boleh berhenti tontonan gitu. Itu hanya tanda yang diberikan oleh para ahli baca dalam membaca seperti itu. Qalu ya wai jangan dibaca wai. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, marqadnya ditempelkan namanya ra tafsir. Min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ulangi. Dengan boleh berhenti marqadina, berhenti tidak apa-apa, tidak diteruskan apa-apa, terus bernapas ada boleh seperti itu karena ini kalimat yang sudah sempurna. Ketika mereka bangkit dari kubur, selama ini awal zaman Nabi Adam sampai sekarang mereka kondisinya di alam kubur, namanya alam barzah, alam penantian, alam untuk menunggu hari kiamat, namanya alam barzah. Nah, mereka itu disuruh tidur seperti pengantin baru bagi orang yang beriman, diketer capek. Tapi bagi orang yang beriman tidak bisa tidur karena apa? Akan menghadapi tuntutan yang sangat berat karena dia dulu mengabaikan atau tidak percaya terhadap agama. Dan inilah bedanya. Maka dikatakan pula yang namanya mendapat siksa kubur. Bagi orang yang beriman tidak ada siksa kubur karena langsung masuk ke alam kubur, namanya alam barzah. Alam barzah itu bukan di kuburan, dan mereka di alam sendiri dan tidak mungkin mereka bisa berkomunikasi atau datang ke rumah keluarganya. Sabtu malam Jumat itu adalah palsu. Hati-hati, banyak sekarang orang yang membuat berita palsu sampai masalah akhirat, masalah barzah saja diberikan palsu. Sabtu malam Jumat dari uang anak-anaknya, keluarganya nasi ora donga diwelake kuwi doroyokan bandaku saiki yo reglem dongake. Itu adalah ungkapan yang tidak ada dasarnya. Maka dari itu dengan membaca Yasin ini kita tahu, oh kalau begitu umat manusia itu mulai Nabi Adam sampai kiamat mereka berada di alam penantian atau alam istirahat, namanya alam barzah. Disebut juga alam kubur, bukan kuburan. Alam kubur, alamnya tidak di kuburan. Maka boleh kita dalam kuburan dan ke kuburan ziarah itu hukumnya mubah. Mubah itu ziarah juga boleh, tidak juga tidak berdosa, tidak apa-apa.
Karena dasarnya apa? Kaidah yang diberikan oleh Imam Syafi'i demikian. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Kalau ada perintah sesudah dilarang, itu hukumnya apa? Mubah. Mubah itu boleh. Asalnya dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Aku melarang kalian ziarah kubur. Semula pada awal-awal Nabi melarang ziarah kubur. Sebab banyak salah dalam ziarah kubur, yaitu minta-minta kepada yang ada dalam kubur. Maka setelah umat Islam itu ditanami keimanan, keyakinan yang benar, maka akhir-akhir Nabi mengatakan fajuruha, sekarang silahkan ziarah dengan syarat wa innaha tudzakirul maut, karena ziarah itu bisa menimbulkan, membuat orang yang ziarah itu ingat apa? Ingat mati. Bahwa sekarang saya ziarah, lain kali kami diziarahi, lain kali kami akan mengikuti. Maka Nabi mengajarkan berdoa masuk kubur disuruh salam. Assalamualaikum warahmatullahi mu'minina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan bagi kalian semua, wahai ahli kubur, dan insya Allah aku akan nusul. Tahu nusul? Apa? Bahasa Jawa nusul, Pak Edi, apa Pak bahasa Indonesia? Menjemput, mengikuti, akan mengikuti, akan menemui kalian semua, akan sama dengan kalian semua. Seperti itu. Sehingga kita tidak ada unsur untuk minta tolong kepada yang ada di kuburan walaupun orangnya soleh. Ini yang harus dipahami. Maka saya katakan waktu itu mereka mengatakan, ya wailana, alangkah celakanya kami. Membahaskan manusia, siapakah yang membangkitkan aku, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Marco itu tempat tidur, dari tidur kami. Enak-enak turu digugah, ditangeke. Waktu coba kuburan dalam kondisi berbondong-bondong, kemudian tempat berkumpul namanya apa? Mahsyar. Apa? Mahsyar. Wong Jawa ngarani oro-oro. Mahsyar, tempat terbuka berkumpulnya seluruh manusia untuk mendapatkan rapot hasil jerih payah ketika hidup di dunia. Maka dilanjutkan, dijawab ketika mereka kaget, terkejut, siapa yang bangun kami? Kami enak-enak tidur di kubur, di alam barzah, santai-santai, tidak pernah berpikir apa, tiba-tiba bangun untuk dihadapkan kepada pertanggungjawaban perbuatannya ketika di dunia. Maka ada suara, hadza ma wa'ada rahman, inilah apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa sadaqa, dan benarlah, betullah apa yang diucapkan oleh para utusan Allah. Benar apa yang disampaikan oleh para ustaz, para mubaligh, para dai, bahwa ada namanya hari kiamat. Bagi orang Islam orang kaget karena setiap sholat membaca Maliki Yaumiddin, bahwa besok itu ada namanya hari pembalasan, dan hari inilah namanya Yaumul Ba'si, hari bangkit. Memang ba'asana, siapakah yang membangkitkan kami, maka disebut dari kiamat itu disebut dari kebangkitan, bukan PKB. Hari kebangkitan, PKB kan partai kebangkitan. Memarkotina. Selanjutnya, jadi apa yang kamu tolak dulu ketika mendengar dakwah, mendengar ceramah, ketika mendengarkan
tabligh di suatu tempat atau di masjid yang disampaikan oleh para ulama, para kiai, para ustadz, ternyata sekarang menjadi kenyataan. Sekarang parah seperti itu, mau apa? Nanti terus kayak. Nah, dijelaskan oleh Allah kejadian seperti itu. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Ladaina dengan boleh berarti pada wahidatan. In kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Boleh berhenti. Apa ya berhenti apa terus? Langsung, monggo dibaca kita. Monggo. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Ulangi. Ingkana tiada lain kejadian itu hanya illa sayhatan, merupakan satu teriakan sayhatan, teriakan yang keras, wahidatan, ya satu teriakan saja, yaitu teriakan yang sangat keras dibunyikan oleh malaikat sehingga orang-orang yang mendengar akhirnya pingsan semua, akhirnya meninggal bangkit semua dari alam kubur. Faidahu, maka kemudian mereka semua manusia jami'un kumpul, muhdarun jami'un semuanya, muhdarun dihadirkan. Dari hadoro yang baru, muhdarun dihadirkan. Nah, muhdirun menghadirkan, muhdarun dihadirkan, dihadapkan ladaina di depan kami, di depan Allah. Di tempat yang terbuka semuanya menghadap Allah untuk menerima hasil ibadah daripada beragama selama hidup di dunia. Maka berbahagialah Allah yang mengatakan innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman yang disertai perbuatan yang baik, amal yang baik, mereka itulah yang sebagai makhluk yang terbaik. Maka jazahu balasannya inda rabbihim di hadapan Tuhannya jannatun tadri min tahtiha al-anhar, surga yang mengalir belakangnya beberapa sungai, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Yang memberi juga puas, apalagi yang diberi. Amalannya sedikit, hanya setengah jam ngaji, setiap hidup 10 kebaikan. Alhamdulillah, kita terima ketika besok di hari kiamat. Semoga kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Ayat berikutnya ini yang akan membuat kita kaget. Kita kok biasanya itu kirim ke pahala, ini kok tidak, malah manusia tidak mendapat pahala dari kiriman orang yang hidup. Ini harus dipahami. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Fal yaum diusahakan membaca yaum au. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jangan salah baca. Wa la tujzauna illa, jangan dibaca satu kata.
wala tujzauna illa, jadi panjang, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ulangi. Yauma, pada hari ini, hari hisab, hari menghadap Allah, diteliti amal-amal kita, penerimaan amal-amal kita, buku catatan amal kita. Dikatakan hari ini la tuzlamu nafsun syai'an, tak seorang pun yang dirugikan sedikit pun, tidak ada yang dirugikan. Maksudnya ingat, fama yamal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi tidak ada yang kelewatan, semuanya tercover, semuanya terbukukan, terbukukan. Jadi termasuk Mas Dedi lunga-lunga kemana tuh, itu ada bukunya, catatannya. Jadi sekali lagi ini pelajaran bagi kita semua. Ini adalah keyakinan yang ditanamkan oleh Allah kepada kita semua. Terus dilanjutkan ayat berikutnya ini, kata wala tujzauna, dan kalian, ya, maka mukhatab, dan kalian tidak dibalas, diberi pahala kecuali apa yang telah kalian kerjakan. Kalian hanya diberi pahala dari apa yang kalian kerjakan. Ini kan tidak menerima kiriman. Dijelaskan bahwa kalian hanya menerima pahala dari apa yang kalian kerjakan. Kalau kita tidak mengerjakan, hanya diampuni. Bukan pahalanya apa enggak, tapi hanya ini ayatnya jelas, cetok welo-welo, tidak gawi-gawi. Ingat-ingat ayat berapa itu? 57 ya, 57. Ingat-ingat ya. Jadi umpama yang baik terus semuanya tercover, semua bukunya ada, sehingga mereka yang baik langsung dimasukkan ke surga. Yang jelek nunggu, maka nanti akan dijelaskan begitu melihat yang masuk surga, maka dikatakan waqtalu yauma, sekarang kalian yang pendosa-pendosa nyingkir di sini. Ini untuk orang masuk surga. Dijelaskan sampai seindah itu bagi yang beriman dan beramal soleh. Tapi yang tidak percaya nanti ada penjelasan dulu sendiri. Maka dijelaskan bahwa setelah diperiksa, dibangkitkan, diteliti, dikisah, saya pernah guyoni oleh anak saya atau anak yang pernah kos di depan kami, kebetulan orangnya sukses, sugih kaya raya santungan, sampai anaknya dijadikan bupati, maksudnya dibiayai untuk calon bupati. Karena dulu kosnya tempat kami kan katakan, Mas, jangan besok masuknya surga paling ngeri. Kok bisa Pak? Harus dikoreksi semua hartanya, itu diteliti semua antara amal baik dan amal niatannya dari mana, untuk apa, kemudian digunakan apa, itu semua akan diteliti, kan lama. Jangan seperti bapak ini kan tidak punya apa-apa, paling sepeda motor sendiri, tidak apa-apa ini. Sepeda motor kayak mulai kredit, tidak apa-apa, langsung masuk saja, dimaafkan. Saya kira bedanya orang yang kaya dengan orang lain. Walaupun demikian, kalau kaya amalnya baik, sabda Abdurrahman bin Auf, hartanya diwakafkan kepada umat Islam, maka dia juga akan menjadi seperti kilat yang paling dahulu masuk surga. Ya, ada dalam surat Al-Waqiah itu
as-sabiqunal awwalun, orang yang paling dahulu masuk surga karena amal baiknya banyak. Maka Nabi wanti-wanti, marilah kita berlomba-lomba, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, berlomba-lombalah, dahulu mendahului untuk menuju surga dengan cara punya investasi 3. Apa itu 3 itu? Dikatakan oleh Nabi, manusia kalau sudah meninggal, semua amal baiknya putus, tidak mendapat pahala lagi, kecuali punya investasi 3 macam. 3 macam ini pahalanya akan mengalir terus. Nah ini supaya kita mengambil yang mana, silakan. Salah satu 3 syukur itu 3-3-nya. Salah satu sodakotin jariyatin, sodakoh infak yang selalu mengalir. Sodakoh bahasanya jariyah atau bahasa yang lain wakaf. Kita melakukan karpet, selama karpet dipakai selalu dapat pahala terus. Melakukan tanah untuk madrasah, untuk masjid, untuk kepentingan umum, mungkin digunakan untuk jalan. Tanah kita diambil 1 meter untuk jalan, karena pelebaran jalan itu juga menjadi sedekah jariyah. Ya bagi yang punya harta silakan, dan juga wakaf Quran boleh seperti itu. Yang kedua, awalat atau ilmu yang terpakai atau berilmu, ilmunya itu dimanfaatkan oleh orang lain. Contoh, seorang arsitek itu apa Pak? Bagaimana arsitek itu apa? Arsitek biasanya titulnya insinyur. Oh, arsitek kan yang teknik sipil itu Pak. Ya, ahli bangunan ya, seni bangunan. Lah itu dia membangun, merancang bangunan ini, bangunan supaya kuat. Ini apa? Aduan atau campuran antara pasir dan semen dan yang lain itu harus sekian. Ternyata bangunan itu sangat kuat, seperti bangunan zaman Belanda. Nah seperti itu namanya ilmu, bukan hanya yang beragama, yang ustaz atau kiai menyampaikan ilmunya agar masyarakatnya paham tentang agama. Nah ilmunya manfaat. Bahasa Indonesia agar berbahasa yang baik. Yang punya ilmu tentang kelistrikan, semua pakai ilmu yang manfaat. Ilmu itu berdampak kepada masyarakat. Dilulu masyarakat, sangat bermanfaat masyarakat. Itu namanya ilmu yang manfaat. Tidak hanya kadang-kadang dimonopoli kiai dok ilmu agama. Semua ilmu yang bisa dirasakan dampak nikmat manfaatnya kepada masyarakat itu namanya ilmu yang manfaat. Ini yang harus dipahami betul-betul. Ini yang kedua, bagi yang punya ilmu silakan. Yang ketiga, awalatin sholihin dan pula, atau punya anak yang soleh, anak yang baik, yang rajin ibadah, beriman dan beramal sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah harapan. Maka apapun yang dikerjakan oleh anak yang soleh seperti tadi, itu orang tuanya kalau meninggal, asal anak itu berbuat baik, orang tuanya mendapat bagian. Orang asal dikirimi sudah otomatis. Ini harus dipahami betul-betul. Asal anak itu baik, iman, beriman dengan soleh, tanpa dikirimkan pun sudah otomatis. Anaknya korban, orang tuanya mendapat pahala dari korban anaknya. Tidak usah memakai nama orang tuanya. Ini harus dibahas. Yang korban itu yang hidup. Tidak usah Mas Dadi besok korban atas nama orang tuanya yang sudah tidak ada. Ini sering terjadi di masyarakat. Itu salah pasang. Karena anak itu hasil jerih payah orang tua sehingga menjadi soleh. Mulai kecil disekolahkan di TK, kemudian di madrasahkan semua sampai pinter, dan
jadi anak yang soleh, maka setelah orang tuanya meninggal didoakan atau mendoakan terus, itu namanya walad, investasi yang ketiga. Maka sekali lagi, marilah kalau kita punya anak, punya cucu, dibimbing agar anak itu menjadi anak yang soleh. Setelah itu anak yang baik lahir batin, terus diwujudkan dalam berbentuk amal yang soleh. Ini yang harus cukup 3 saja. Nah itu bisa dijabarkan menjadi 6. Tapi cukup 3 saja yang gampang dieling-eling. Selanjutnya, inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Syughulin jangan sampai ingkem mulutnya jangan dilakukan. Syughulin arti antara izhar dan idgham. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Monggo. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Ulangi. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Dari hasil hisab atau sidang terhadap semua makhluk tadi, manusia secara otomatis karena sudah ada semuanya, catatan sudah ada, sehingga tinggal masukkan saja 1 detik, mungkin 1 menit selesai karena semuanya sudah punya catatan amalnya. Sesungguhnya penghuni surga, ashab zaman dari Sohid, penghuni surga pada hari itu, pada hari itu setelah selesai persidangan, setelah selesai dikisah itu, fisugulin dalam keadaan sibuk. Nah, bahasa sibuk dalam kesenangan namanya apa? Apa Pak Edi? Sibuk dalam kebahagiaan itu namanya apa? Asik, telasik, asik sekali. Fakihun dengan apa itu? Dengan bersenang-senang, asik dengan senang-senang. Fisugulin dalam keadaan pikiran berarti hanya pada hidangan yang disampaikan di dalam surga itu. Diteruskan, ini yang menggembirakan ayat berikutnya, sehingga kita diharapkan kalau bisa bersama suami istri akan berada di surga. Alangkah gembiranya kalau kita suami istri bisa masuk surga. Dijelaskan oleh Allah, ini informasi, hum wa azwajuhum, hum wa azwajuhum, ini namanya izhar. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Monggo. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Lagi. Mereka siapa Pak? Mereka apa? Penghuni surga tadi loh. Mereka itu wa azwajuhum, dan istri-istrinya. Nah, wanita dan suami-suaminya. Fi dhilalin, di dalam naungan yang dingin. Sebenarnya dhilal itu payung. Di dalam naungan yang dingin atau di bawah pohon yang rindang. Ala araiki, dalam kondisi di tempat-tempat yang pelaminan, singgasana, muttaqihun, dengan bersantai-santai atau bersandar, itu namanya Pak, kayak Pak Edin santai di
tempat duduknya. Jadi itulah kondisi di akhirat. Kalau bagi yang di surga itu kondisinya mereka dengan gembira ria, dengan asiknya bercanda dengan istri-istrinya dan berada di singgasana yang sangat indah, atau singgasana atau di tempat namanya ya sofa. Sofa itu apa? Sofa itu apa? Tempat duduk, atau ini tempat istirahat. Ada mengatakan arwah itu adalah tempat pelaminan, tempat duduk para pengantin. Santai duduk seperti itulah diinformasikan awam dan kita tertarik. Ternyata banyak yang tidak tertarik, ya kan? Kita buktikan saja nyatanya tidak ngaji padahal pahalanya itu kalau setiap huruf satu kebaikan. Dengan itu berapa ayat tadi hurufnya berapa? Tidak, katanya mencari pahala, tidak mencari pahala yang pahalanya itu luar biasa, yaitu ngaji Al-Quran. Ternyata rata-rata kita AP itu apa? AP mengabaikan lah. Saya ngaji paling-paling ya Pak Masrufin, ngaji paling-paling Pak Leman, Pak Mistik. Katanya waktu pengangguran Pak Marsudi. Kadang-kadang pikirannya seperti itu, tapi bukan saya meramah pikiran orang, tapi kadang-kadang seperti itu, mengabaikan, diajak, diumumkan oleh yang Mas Dadi. Ternyata yang mau berhenti diajak mengaji, memahami Al-Quran dan surat Yasin hanya bisa dilihat. Apalagi ada alasan hujan. Tidak hujan itu tidak apa-apa ya. Dengan hujan kita tidak mendatangi semua, sehingga yang datang adalah orang yang betul-betul bersemangat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginan kita. Setiap sholat mesti membaca ihdinas siratal mustaqim. Nah inilah usaha untuk mendapat petunjuk dengan memahami Al-Quran. Semoga kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri berdoa dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah ya amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan dua